Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Channel Panala. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, waras gitu ya. Selamat datang di tahun 2021. Hari ini tanggal 2 Januari 2021. Dan saya mau bikin vlog pertama saya di YouTube. Saya pakai baju ini hari ini. Cawatku, cawatmu, cawat kita. Desaku, cawat. Pak Taufik, terima kasih banyak. Ini baju pertama, baju kedua yang diberikan oleh pembeli untuk saya. Duh, senengnya. Kenapa saya minta? Saya kemarin minta ini, Pak Taufik tolong dikirimin baju Desa Cawat. Karena memang unik dan ini slogan yang pas banget gitu. Ya kan? Mudah diingat dan cenderung kita ingin mengingat gitu ya. Nah, apa sih isinya vlog ini nanti adalah apa yang terjadi pada mobil bekas taksi di tahun 2020. Yuk kita ingat-ingat bareng, kita cerita-cerita bareng. Tahun 2020 mulai dari bulan Januari. Januari 2020, apa yang terjadi? Banjir, ya kan? Banjir. Banyak mobil taksi yang kebanjiran. Ya kebetulan sih waktu itu memang banjir menimpa beberapa pool taksi sehingga mobilnya kerendam. Berdampak pada penjualan mobil bekas taksi? Iya. Iya ya. Yang saya ingat pada waktu itu setiap ada pembeli akhirnya pasti bertanya, "Mas, ini bekas banjir enggak? Mas, bukan bekas banjir kan?" Pasti begitu. Tapi ya itulah ya, namanya bencana gitu ya, musibah yang tidak kita harapkan pada waktu itu. Dampaknya memang luar biasa. Saya yang di Surabaya aja ngalami, apalagi teman-teman yang di Jakarta. Tapi pasti ada sesuatu yang nantinya jauh lebih baik daripada kejadian itu. Dan berikutnya adalah bulan Februari. Februari ini tiba-tiba kita lupa sama banjir. Etios melambung. Ingat ya, Etios melambung. X taksi putih itu benar-benar menyita banyak perhatian dari penonton YouTube pada waktu itu. Semua itu gara-gara trendingnya videonya Ridwan Hanif tembus jutaan viewer. Trending 1 pada waktu itu. Padahal awalnya dimulai oleh Mas Wahid. Jadi dua orang ini yang saya rasa memiliki andil yang cukup besar sehingga membuat mobil itu jadi sangat terkenal. Banyak yang nyari pokoknya. Dan kita semua tahu pada waktu itu bahwa yang mendapatkan dampak yang luar biasa adalah DKRS. Jika tahun sebelumnya dia kena balada komplain, di tahun 2020 mulai dari Februari sepertinya dia kena banjir order. Iya kan? Kita lihat berapa kali postingannya, waduh, seperti sampai kehabisan tenaga untuk mengerjakan orderan. Dan yang lainnya menonton aja waktu itu ya. Tapi enggak juga sih, kita juga tetap jualan karena lapak kita berbeda. Pasarnya sedikit berbeda mungkin ya. Pokoknya pada waktu itu banyak banget YouTuber yang datang ke lokasi Etios. Semua pada bikin konten, beli mobil, habis itu mobilnya yang dibeli dijadikan konten lagi. Mobil yang dibeli temennya dijadikan konten lagi, pokoknya begitulah sampai akhirnya terkenal banget pokoknya. Dan memang responnya itu meriah banget dari teman-teman di YouTube. Karena seolah-olah kita waktu itu mendapatkan ini loh mobil murah, bisa dibeli oleh siapapun, aman, semuanya masih oke banget, kilometernya pendek-pendek begitu kan ya. Walaupun tidak begitu semua sih ya. Dan bulan Maret kita masih bergulir dengan video-video terkait dengan Etios. Pokoknya masih bulannya DKRS lah saya kira. Banyak media yang meliput mereka melakukan aktivitas jualan mobil, persiapan mobil bekas taksi pada waktu itu. Pokoknya kayaknya mantap banget deh buat dia pada bulan-bulan itu. Bahkan sampai pada bulan April saya waktu itu sempat berharap ada sesuatu yang berbeda mungkin, atau saya bisa bikin sesuatu yang berbeda, ternyata enggak juga ya. Aduh, kita masih saja menonton Etios ya kan. Dan kita masih melihat kisah-kisah Etios dari para YouTuber itu, seperti serial sampai video-videonya Ridwan Hanif merombak Etiosnya dari mobil bekas taksi yang kayak gitu jadi mobil mewah. Aduh, kita semua masih jadi penonton sampai bulan April ya. Mei kita masih nonton, masih. Ada satu pada waktu itu yang sempat menarik perhatian kita sama-sama, yaitu komplain salah satu pembeli mobil bekas taksi ke penjualnya. Ingat ya, yang di Papua. Dan itu sampai berjilid-jilid gitu juga akhirnya.
yang pada akhirnya kalau nggak salah di endingnya mobilnya itu akhirnya dibeli kembali oleh penjualnya dan berakhir, sudah selesai habis itu, nggak ada yang nonton lagi YouTube-nya. Di bulan yang sama, selain yang dapat komplain, ada juga penjual atau teman-teman kita yang jualan mobil bekas taksi yang mendulang perhatian cukup banyak dari penonton YouTube, yaitu Bang Otai dari MW Motor dengan serial Sultannya. Kalau nggak salah pada waktu itu Sultan ke-6 ya yang dikirim ke Kendari, itu menarik perhatian yang cukup banyak dari penonton YouTube. Mantap memang mobilnya, jos. Ini sampai sekarang sebenarnya belum bisa banyak ditiru oleh penjual lain karya-karyanya MW Motor. Sama-sama Bluebird nih. Terus salah satu lagi yang lainnya selain MW Motor ada juga Bagaimana Garage yang videonya pada waktu itu menyedot perhatian yang cukup banyak, yaitu Building Toyota Gen 3 in 10 minutes. Mantap juga. Saya nggak tahu namanya, Bang siapa ya. Tapi itu salah satu video yang sangat menarik perhatian di bulan Mei selain video yang komplain-komplain tadi itu ya. Dan di bulan Juni ini seperti bulan tenang, nggak ada yang terlalu menonjol, tapi biasa-biasa aja, jualan juga biasa-biasa aja. Sampai ke bulan Juli itu seperti tendangan balik untuk banjir di awal tahun. Kenapa? Karena mobil bekas banjir tiba-tiba menyedot perhatian kita. Ada Hope Together yang borong mobil bekas taksi yang bekas banjir, dan habis itu dibeli sama YouTuber terkenal lagi, Mas Wahid. Lagi-lagi Mas Wahid, dia beli mobil bekas taksi dan bekas banjir ke Hope Together. Dan waktu itu banyak yang nonton begitu ya, perhatian kita teralih ke mobil-mobil tersebut pada waktu itu karena harganya juga ya lumayan murah dan barangnya sudah dikerjakan dengan sangat baik sehingga aman. Setelah Mas Wahid datang lagi Ridwan Hanif juga bikin konten dengan konteks yang hampir sama gitu, sehingga semakin membuat melambung mobil bekas taksi. Belum berakhir kita kaget-kaget karena mobil bekas bekas banjir dijual. Agustus semakin kaget lagi kita. Ternyata mobil yang itu bekas taksi dan bekas banjir itu malah dijadikan bahan dari Taxi Challenge. AMX 2020 Taxi Challenge itu menggunakan mobil bekas banjir, yang mana challenge itu diikuti oleh 3 orang yang sangat terkenal di dunia otomotif kita, yaitu Fitra Eri, Ridwan Hanif lagi, dan Om Mobi. Jadilah waktu itu memang kita terangkat mobil bekas taksi, bahkan yang bekas banjir. Tendangan balik untuk Januari memang. September, sambil menunggu adanya pedagang-pedagang yang curi perhatian selain MW Motor, ada 35 AutoZone yang tiba-tiba juga menyedot perhatian dengan istilah PSBB-nya. Pesan sekarang barang bagus. Lumayan menyedot perhatian penonton di YouTube. Ya kan? Oktober tentu saja kita menunggu-nunggu gimana sih hasil mobil bekas banjir bekas taksi yang dimodifikasi oleh orang-orang terkenal tadi ya. Dan hasilnya memang gawat ya kan. Gawat banget. Jadi bikin semakin terkenal. Pada waktu itu ada Taulani TV yang jadi juri. Gak nyambung ya? Ya nyambung aja lah, kan mereka juga suka otomotif, ternyata suka mobil ya. Ridwan Hanif dengan Limo 86-nya mantap banget. Kita semua sepakat itu mobil yang bagus walaupun nggak menang ya. Kemudian ada Fitra Eri dengan Sultan taksinya, juara mobil ini. Walaupun saya juga nggak begitu suka. Tapi ini mobilnya bagus banget dan buktinya menang gitu ya. Terus ada Om Mobi dengan prototip mobil yang sangat keren, yang mungkin ini adalah mobil yang paling ingin kita tiru. Saya nggak menang ya, nggak apa-apa ya Om ya. Terus November kita masih menikmati karya-karya dari MW Motor, serial Sultannya. Saya pikir cuman itu ya November. Ada lagi nggak sih? Nggak ya? Saya pikir itu sih, karena Sultannya sampai berseri-seri sampai berapa belas gitu. Banyak sekali orang yang ternyata pesen mobil dengan ala Sultannya MW, ya kan? Terus Desember saya rasa milik Surabaya. Bukan di YouTube sayangnya. Tidak ada konten dari YouTube Surabaya yang terkait dengan mobil bekas taksi yang tiba-tiba meledak, enggak, tapi jualannya meledak. Bluebird Surabaya di bulan Desember jual 100 unit lebih. Serius, 100 unit lebih. Jadi ada sekitar 130-an transaksi di bulan Desember, yang mana 100-nya itu sudah selesai, sudah lunas, sudah dibawa pembeli mobilnya. Jadi masih ada 40-an mobil yang proses pesan atau DP dari pembeli. Wow ya, luar biasa ya.
Dari mana? Kalau bukan dari YouTube, dari mana kan? Memang bukan dari YouTube, tapi kita tertolong oleh beberapa kawan kita yang cukup berhasil di TikTok. Ya, jadi di YouTube agak sulit menyedot perhatian, tiba-tiba di TikTok sangat menyedot perhatian, bahkan viewernya sampai jutaan. Kita nggak mungkin dapat jutaan di YouTube. Jangan bilang nggak mungkin, belum pernah dapat perhatian sebesar itu, nggak seperti teman-teman yang lain. Ada Toyota Vios Limo, akun TikToknya dari Mas Raffi. Salah satu videonya sampai tembus ke 3,3 juta penonton. Terus ada Panala, salah satu videonya tembus di 1 juta penonton. Video yang lain belum. Terus ada Holland Cemani juga yang saya pikir cukup dikenal oleh teman-teman. Kemudian ada Martin Pasaribu, ini pionirnya TikTok di Bluebird Surabaya. Untungnya kita dapat bulan Desember ya. Teman-teman, kira-kira itulah perjalanan dari mobil bekas taksi di tahun 2020. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau apa di video ini, tapi kita semua harus mengingat-ingat kejadian di 2020 agar 2021 kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih banyak untuk para pedagang yang jualan mobil bekas taksi, yang membangun mobil bekas taksi baik upgrade maupun modifikasi sehingga melahirkan mobil-mobil yang sangat bagus, sangat keren di 2020. Ya, itu dulu teman-teman. Semoga konten ini membawa manfaat dan tidak membosankan ya. Salam Vios Limo dari saya.